Perkenalkan, saya Armayanti dengan NIM B22063030, mahasiswa Universitas Megabuana Palopo, Fakultas Kesehatan Program Studi Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang aspek-aspek perilaku sosial budaya pada perkawinan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan KB. Jadi perlu kita ketahui dulu apa itu kebudayaan. Kebudayaan atau kultur berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya budi atau akal. Kebudayaan ini bersifat kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Aspek perilaku sosial budaya pada perkawinan. Banyak masyarakat masih mempercayai ketika pada saat malam pertama pengantin melakukan koitus ketika wanita tidak mengeluarkan darah, masyarakat itu percaya bahwa pasti sudah tidak perawan. Padahal dalam dunia medis, tidak berdarah pada saat melakukan koitus itu bisa jadi karena selaput darah atau hymen yang dimiliki wanita tersebut itu tebal, jadi susah untuk pecah. Ada perilaku sosial budaya pada kehamilan. Masyarakat di daerah saya itu masih kental dengan kepercayaan atau budaya mereka bahwa ibu hamil itu tidak diperbolehkan tidur siang karena bisa mengakibatkan kaki-kaki bengkak-bengkak, atau bisa juga bayi yang ada di dalam kandungan itu besar, jadi katanya susah untuk dilahirkan. Padahal tidur siang itu penting bagi ibu hamil, apalagi pada kehamilan trimester awal, agar supaya ibu hamil tidak Selanjutnya ada aspek perilaku sosial budaya pada persalinan. Di masyarakat atau di desa-desa masih dipercaya dengan minyak kelapa untuk melancarkan persalinan. Memang tekstur minyak kelapa ini licin. Ini merupakan mitos yang masih kental di masyarakat. Nyatanya, belum ada penelitian medis yang mengatakan bahwa minyak kelapa dapat memperlancar persalinan. Dan juga minyak kelapa sendiri ini akan masuk ke saluran pencernaan, sedangkan proses persalinan dilakukan di saluran reproduksi wanita atau yang disebut dengan MISV. Jadi minyak kelapa sama sekali tidak ada hubungannya untuk memperlancar persalinan. Sebaiknya untuk memperlancar persalinan mengikuti anjuran bidan atau dokter sesuai dengan anjuran medis seperti berdiri dan jalan kaki ringan pada saat trimester akhir, atau bisa juga dengan melakukan koitus. Selanjutnya pada aspek perilaku sosial budaya pada ibu nifas. Budaya masyarakat saat masa nifas di daerah tempat saya itu untuk memperlancar ASI harus mengonsumsi daun kelor dan daun katuk. Budaya ini merupakan sesuai dengan anjuran bidan karena memang kandungan daun kelor yaitu fitolesterol dapat merangsang dan melancarkan ASI, begitu juga dengan daun katuk yang kandungannya terdapat steroid dan polifenol yang fungsinya untuk meningkatkan kadar prolaktin dan memperlancar hormon pelancar ASI. Selanjutnya ada bayi baru lahir. Pada masyarakat sekitar Palopo ada upacara pemberian nama yang mana dilakukan ketika tali pusat bayi baru lahir sudah jatuh. Upacara ini dinamakan lapa-lapa. Dan juga pada feses pertama bayi baru lahir itu diusapkan ke alis. Dipercaya akan membuat alis bayi cantik dan lebih tebal. Nah, pada aspek perilaku sosial pada KB, mitos yang beredar di masyarakat itu jika menggunakan kontrasepsi IUD, maka batang IUD dapat menempel di kepala bayi. Padahal faktanya bidan akan mengeluarkan IUD saat mengetahui jika pasien atau klien dalam keadaan hamil. Terima kasih, itulah tadi pembahasan dari saya tentang aspek-aspek perilaku sosial budaya yang ada di lingkup kebidanan. Sekian dari saya, agar kiranya pembahasan ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.